Kali ini Mimin akan membawakan sebuah dari cerita film Cina yang berjudul Master Pemburu Iblis atau Demon Hunter Rohan. Film ini mengisahkan tentang manusia yang telah menjadi iblis karena telah memakan pil ajaib. Ditambah lagi sang kekasih yang dicintainya telah mati dihabisi oleh ketua sektenya, hingga dia menjadi seorang iblis pembantai para pemburu iblis. Sepanjang perjalanannya, dia telah menghabisi nyawa ribuan para pemburu iblis yang ingin menangkapnya. Jadi tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita pembahasannya. Bagi yang belum di-subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar Mimin lebih semangat lagi. Sekian, terima kasih, selamat menikmati dan enjoy. Dikatakan Suyu, si pembuat obat terhebat di dunia yang telah mengembangkan pil ajaib. Pil ini sendiri bisa membangkitkan orang mati. Akan tetapi sifat obat pil ini sangat tidak stabil. Jika memiliki dendam di hati, maka akan menjadi seorang iblis. Cheng Zeng, ketua sekte Cilian, demi mendapatkan pil obat ini, ia rela untuk membunuh Suyu. Ia bahkan meracuni teman Suyu yang bernama Afu. Tak hanya itu saja kejahatan yang dilakukan oleh Cheng Zeng, ia juga telah menangkap Cao Wuzi. Jadi di sini Afu merupakan kekasih dari Cao Wuzi. Sehingga setelah Zhao Wuji tahu bahwa kekasihnya telah dibunuh oleh pasukan dari ketua sekte Cheng Zeng, ia pun tak berpikir panjang, langsung memakan obat pil ajaib tersebut. Karena di dalam hati Zhao Wuji masih tersimpan sebuah dendam yang sangat membara, sehingga ia berubah menjadi seorang iblis. Kemudian di malam harinya terlihat Zhao Wuji yang membawa jasad dari kekasihnya. Kini Zhao Wuji sedang berada di rumah kediaman ketua sekte Cheng Zeng untuk membalaskan kematian dari kekasihnya itu. Sehingga Zhao Wuji langsung membantai semua orang-orang yang berada di kediaman Cheng Zeng hingga tak tersisa satu pun. Satu persatu semua prajurit penjaga dari Cheng Zeng dibantai satu persatu tanpa ada rasa belas kasihan sama sekali. Sehingga dengan leluasanya Zhao Wuji langsung menggunakan mode iblisnya mengalahkan semua para prajurit yang balas dendamnya. Kemudian di tempat lain, Zhao Wuji telah menemukan keberadaan dari Cheng Zeng. Saat itu Cheng Zeng menyuruh istrinya untuk menyelamatkan anaknya yang nama Jiang Liu'er. Sayangnya di sini Zhao Wuji langsung membunuh Cheng Zeng dan istrinya, sedangkan untuk anaknya telah berhasil meloloskan diri. Sejak kematian dari sang kekasihnya, Zhao Wuji selalu membawa peti mati dan membunuh orang-orang. 10 tahun kemudian diperlihatkan di sebuah kuil perguruan kungfu. Terlihat ada seorang pemuda yang sedang berlatih kungfu. Tak lama itu datanglah salah satu seniornya yang datang menghampirinya. Dia bernama Jisoo. Jadi kedatangan Jisoo untuk mengajak bertemu dengan masternya. Saat itu pemuda yang bernama Jiang Li'er protes terhadap sang master karena hingga saat ini sang master masih juga belum mengajari jurus pemburu iblis. Padahal jika Jiang Li'er diajarkan jurus, pasti dia akan membalaskan dendam sang kedua orang tuanya yang oleh manusia iblis. Tak lama itu datanglah si bocil yang mengabarkan jika ada iblis yang sedang berada di kota Wanhua. Kemudian di sisi lain yang memperlihatkan seorang wanita dan salah satu sepupunya yang sedang berhadapan dengan 3 pendekar pedang iblis. Pasalnya, jika mereka berhasil membunuh ketiga pendekar iblis itu, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sehingga di sini mereka berdua langsung bertarung melawan ketiga pendekar iblis tersebut. Tak lama itu datanglah Jisoo yang langsung bertarung dengan ketiga pendekar iblis. Dengan sangat mudahnya, di sini Jisoo mengalahkan ketiga iblis tersebut.
Setelah pertarungan itu, ternyata wanita itu mengenali Jiang Lier. Akan tetapi di sini Jiang Lier sendiri tidak mengenali perempuan tersebut. Jadi di sini perempuan itu bernama Cai Ying. Pada saat itu Cai Ying mulai menjelaskan kepada Jiang Lier mengapa ia bisa mengenalinya. Pada saat mereka masih kecil, ternyata Cai Ying pernah ditolong oleh Jiang Lier. Meskipun Cai Ying telah menjelaskannya, akan tetapi di sini Jiang Lier masih tidak mengingat atas peristiwa saat mereka masih kecil tersebut. Sedangkan di tempat lain yang memperlihatkan Zhao Ji yang terus-menerus membunuh orang-orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi ternyata kekuatan dari Zhao Ji yang sangat kuat. Setelah pertarungan itu, kemudian langsung dilanjutkan oleh sepupu dari Cai Ying yang sedang melawan Zhao Ji bersama dengan teman-teman pemburu iblis lainnya. Akan tetapi, meskipun jumlah mereka lebih banyak dari Zhao Ji, kekuatan mereka tidak ada yang bisa menandingi kehebatan dari Zhao Ji, sehingga dengan sangat mudahnya Zhao Ji bisa mengalahkan para pemburu iblis tersebut. Setelah itu terlihat di tempat kuil yang bernama kuil Tiangwang. Di sana ada Master Ming Song dan juga Jisoo. Dalam pertemuan ini Master Ming Song sangat khawatir karena sebentar lagi akan ada kemunculan iblis yang paling kuat di kotanya. Sedangkan mereka sendiri belum mempunyai orang yang mampu untuk menandingi iblis tersebut. Dalam hal ini Master Ming Song menceritakan tentang ia pertama kali bertemu dengan Jiang Lier. Master Ming Song sendiri telah menyadari jika Jiang Lier dan juga iblis Zhao Ji saling berhubungan satu sama lain. Mereka berdua akan saling membunuh satu sama lain saat bertemu. Sedangkan di sisi lain, Jiang Lier yang menemui seorang wanita yang bernama San Yang. Jadi San Yang ini merupakan orang yang telah mengasuh Jiang Lier saat Jiang Lier masih kecil hingga dewasa seperti saat sekarang ini. Dalam hal ini Jiang Lier ingin meninggalkan San Yang untuk berlatih ilmu pemburu iblis. Pasalnya, Jiang Lier ingin membalaskan pembantaian klan sektenya pada 10 tahun yang lalu. Ia ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya yang telah dibunuh oleh Zhao Ji sang manusia iblis. Sontak saja hal ini membuat San Yang shock. Akan tetapi kini Jiang Lier malah mengingat ingatannya yang selama ini telah disegel. Di sini antara Jiang Lier dan juga San Yang telah terjadi sebuah perdebatan kecil. Pasalnya San Yang tak setuju jika Jiang Lier pergi untuk memburu para iblis. Meskipun Jiang Lier bukanlah anak kandungnya, akan tetapi di sini San Yang sangat menyayangi Jiang Lier. Bahkan ia telah menganggap Jiang Lier sebagai anak kandungnya sendiri. Sedikit informasi jika San Yang ini merupakan seorang istri dari Suyu. Suaminya telah dibunuh oleh Cheng Zeng pada kejadian 10 tahun yang lalu. Kini ia harus merawat seorang anak yang telah membunuh suaminya. Di pagi harinya terlihat Jiang Lier dan juga Cai Ying yang telah bertemu. Jadi untuk sekarang ini Jiang Lier akan pergi bersama dengan Cai Ying untuk memburu para iblis. Sedangkan di tempat lain yang memperlihatkan Zhao Ji yang telah membunuh para pemburu iblis dengan sangat kejamnya. Setelah itu, kini adegan film yang memperlihatkan di kuil Tiangwang. Saat itu ada salah satu seorang murid yang melaporkan kepada Jisoo selaku master seniornya bahwasannya di kota bawah gunung telah kedatangan iblis pembawa peti mati yaitu Zhao Ji. Pasalnya ternyata kedatangan Zhao Ji sendiri ke kota tersebut bukan tanpa alasan. Ia telah membunuh banyak orang di kota tersebut. Kini Zhao Ji sendiri telah pergi menuju ke sebelah barat, tepatnya di sebuah desa yang bernama Desa Santun. Hingga mereka pun langsung segera pergi ke tempat tersebut. Di dalam perjalanannya, Jisoo telah bertemu dengan Jiang Lier dan juga Cai Ying. Sehingga di sini Jiang Lier dan juga Cai Ying memutuskan untuk mengikuti Jisoo dan rombongan yang lainnya untuk menghadapi Zhao Ji. Tak lama kemudian, pada akhirnya mereka pun telah sampai di Desa Santun. Sehingga Jisoo dan para senior lainnya menyerang Zhao Ji. Dalam pertarungan itu, lagi-lagi Zhao Ji dengan sangat mudahnya mengalahkan Jisoo dan teman-teman yang lainnya.
Tak lama itu datanglah Jiang Lier yang langsung menolong Jisoo yang sedang terluka. Saat itu juga di sini Zhao Wuji mulai menyerang Jiang Lier dengan pedangnya. Akan tetapi tiba-tiba saja datanglah Sanyang yang langsung menyelamatkan Jiang Lier. Sehingga di sini Sanyang terluka parah dan langsung dilarikan ke kuil Tianguang untuk meminta pertolongan dari Master Ming Song. Sesampainya di kuil, mereka langsung mengobati luka Sanyang yang sudah semakin parah. Setelah masalah itu telah tertangani, Jiang Lier telah bertemu kembali dengan Master Ming Song untuk diajarkan jurus pemburu iblis agar ia bisa memburu Zhao Wuji. Pasalnya ia kini sudah tahu kedua orang tuanya yang telah dibunuh oleh Zhao Wuji. Dalam hal ini Master Ming Song langsung menanggapi keinginan dari Jiang Lier. Master Ming Song langsung menanggapi keinginan dari Jiang Lier. Akan tetapi Master Ming Song masih mempertimbangkan keinginan dari Jiang Lier untuk balas dendam. Pasalnya di kuil Tianguang sendiri tidak mengajarkan hal seperti itu. Sehingga ia mulai menceritakan pada kejadian 10 tahun yang lalu mengenai tentang Sanyang dan suaminya yang bernama Suyu. Jadi Suyu ini merupakan seorang pembuat pil ajaib yang sangat hebat. Pasalnya pil tersebut mampu menghidupkan orang-orang mati. Akan tetapi pil itu tidak selamanya berhasil membangkitkan orang mati, karena sebagian besar malah menyebabkan orang-orang saat mengkonsumsi pil tersebut menjadi manusia iblis. Oleh sebab itu Suju langsung menyegel obat tersebut agar orang-orang tidak mengkonsumsi obat terlarang itu karena sangat berbahaya. Namun berbeda halnya dengan ketua sekte Qilian Cheng Zeng yang ingin memanfaatkan pil tersebut sehingga membunuh Suyu dan juga Afu. Dan inilah alasan mengapa di sini Zhao Wuji yang membantai klan Qilian karena telah menyebabkan sang kekasihnya tewas. Kemudian di pagi harinya terlihat Jiang Lier dan Cai Ying dan juga sepupunya telah berada di sebuah hutan untuk mencari keberadaan dari Zhao Wuji. Hingga tak lama itu setelah mereka berkeliling cukup lama untuk mencari Zhao Wuji, pada akhirnya mereka bertiga telah menemukan Zhao Wuji. Hingga di sini mereka bertiga langsung menyerang Zhao Wuji secara bersama-sama agar mereka bertiga bisa dengan mudahnya mengalahkan Zhao Wuji yang hanya seorang diri. Akan tetapi mereka telah keliru yang menyepelekan kekuatan dari Zhao Wuji. Meskipun Zhao Wuji hanya seorang diri saja, ia dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka tanpa adanya kesulitan sama sekali karena ia telah banyak sekali pengalamannya. Dalam pertarungan itu, datanglah Jisoo. Akan tetapi lagi-lagi Jisoo tidak bisa melukai sama sekali Zhao Wuji. Malah di sini Jisoo telah terkena serangan pedang dari Zhao Wuji, sehingga Zhao Wuji langsung dibawa ke kuil Tianguang untuk diobati oleh Master Ming Song. Sayangnya setelah sampai di kuil Tianguang, nyawa Jisoo tidak bisa terselamatkan, sehingga Jisoo pun pada akhirnya telah meninggal akibat serangan dari Zhao Wuji. Hal itu menyebabkan Cai Ying dan juga Jiang Lier merasa bersalah karena kecerobohan dari mereka berdua telah membuat Jisoo tewas di tangan Zhao Wuji. Hal itu membuat Jiang Lier ingin balas dendam terhadap Zhao Wuji yang semakin besar. Kemudian di sini Master Ming Song mulai mengajarkan tentang ajaran Buddha yang sesungguhnya mengenai tentang sebuah balas dendam. Pada intinya di sini Master Ming Song mengatakan kepada Jiang Lier yang kini penampilannya sudah berbeda, bahkan kini kepalanya terlihat botak. Dalam ajarannya, Master Ming Song meminta kepada Jiang Lier untuk melupakan aksi balas dendamnya, karena pada dasarnya balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan sebuah permasalahan, malah yang akan ada akan menambah masalah baru. Di sini Master Ming Song berkali-kali mengingatkan kepada Jiang Lier untuk segera menghapus rasa ingin balas dendamnya, karena akan merugikan diri sendiri. Sedangkan di tempat lain yang memperlihatkan Zhao Wuji yang telah membantai ratusan para pemburu iblis yang ingin memburunya.
Di sana juga terlihat sepupu Cahying yang sedang bersembunyi untuk menjalankan rencananya. Hingga saat itu ketika Zhao Wuji sedang sibuk bertarung dengan para pemburu iblis, ia langsung membawa lari peti mati tersebut ke kuil Tianguang. Pada akhirnya setelah ia sampai di kuil, ia pun langsung dihabisi oleh Zhao Wuji. Lalu saat Cahying akan dihabisi oleh Zhao Wuji, datanglah Master Ming Song dan juga Sanyang yang sudah pulih. Saat itu masternya telah menasihati Zhao Wuji agar bertobat dan mengikhlaskan kepergian Afu yang sudah lama meninggal. Akan tetapi Zhao Wuji tidak menghiraukan perkataan dari Master Ming Song dan ia pun langsung menyerang Master Ming Song. Akan tetapi saat dalam penyerangannya itu, tiba-tiba saja datanglah Jiang Lier yang langsung menyerang Zhao Wuji. Sehingga di sini ketika Zhao Wuji lengah, pada akhirnya Jiang Lier dengan sangat mudahnya mengalahkan Zhao Wuji. Untungnya di sini Jiang Lier tidak menghabisi nyawa Zhao Wuji dan dia telah memaafkan kesalahan dari Zhao Wuji. Kini ia telah melepaskan semua tentang balas dendamnya. Kemudian di akhir film yang memperlihatkan Jiang Lier yang telah berpamitan dengan Cahying karena ia akan memperdalam ilmu tentang ajaran Buddha. Dan di sini film pun telah tamat. Untuk itu Mimin pamit untuk undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.